Translate_text. Aku adalah penjahat jahat dalam cerita penebusan. Sebelum usia 30 tahun sudah melakukan banyak kejahatan, banyak musuh. Tapi berbeda dengan cerita aslinya. Aku tidak hanya tidak menindas pemeran utama pria dan wanita, bahkan menjadi penggemar berat pemeran wanita Liu Ruyan. Untuk ini aku tidak hanya bekerja keras membantu keluarga Liu melakukan pekerjaan kotor di siang hari. Malam hari juga bekerja keras membantu Liu Ruyan. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah, setelah pemeran utama pria itu Makoto kembali ke negara, Liu Ruyan tiba-tiba mulai menjaga jarak denganku. Mungkin orang jahat pasti dapat balasannya. Seminggu yang lalu, aku didiagnosis penyakit mematikan. Sampai saat ini sistem baru datang terlambat. Awalnya kukira dia bisa menyelamatkanku, membantuku menghajar pria dan wanita bajingan untuk membalikan nasib. Tapi dia membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Kamu harus mati di tangan pemeran wanita untuk benar-benar meninggalkan dunia ini." Aku tanpa kata. Saat sistem menghampiriku, alur cerita sudah mendekati akhir. Dia bilang kamu adalah penjahat jahat. Aku menyalakan sebatang rokok, duduk di balkon merenung. Sebelum usia 30 tahun, banyak melakukan kejahatan, banyak musuh. Aku perlahan menghembuskan asap rokok, menunduk dan tersenyum. 4 kata, penjahat jahat ini. Aku Jiboda pantas menerimanya. Sistem agak merasa bersalah. Dia bilang meskipun aku datang terlambat, tapi tanpa sengaja. Kamu masih menciptakan banyak hambatan antara Liu Ruyan dan Ito Makoto. Aku terkejut, tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan pemeran wanita, Ito Makoto pemeran utama pria. Sedangkan aku si penjahat ini justru tidak menganiaya atau menghina pemeran utama pria, tapi malah membuntuti pemeran wanita. Asap rokok memenuhi mata. Aku membersihkan abu rokok. Berkata mereka berdua hampir menikah. Masih perlu apa lagi dariku? Aku juga tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Mungkin orang jahat pasti dapat balasannya. Laporan tes yang baru kudapat seminggu yang lalu. Kata-kata asli dokter. Pengobatan tidak banyak berarti. Sistem berhenti sejenak lalu berkata, akhirmu sudah ditentukan sejak awal. Tapi hanya dengan mati di tangan Liu Ruyan, kau bisa benar-benar meninggalkan dunia ini. Mati di tangan Liu Ruyan. Aku mengunyah kata-kata ini, tertawa sampai terbatuk-batuk, suara serak tanpa alasan. Ku bilang apa susahnya, Liu Ruyan sangat membenciku. Sejak kecil aku sering dicaci maki, karena aku tidak punya ayah. Ditambah ibuku cantik jelita. Segala macam omongan beredar. Setiap kali ku dengar, ku hajar mereka. Wajahku sering babak belur. Ini semua tidak sulit. Yang sulit adalah gaji ibuku tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan. Dia menangis memohonku untuk bersabar, lulus ujian dan pergi dari sini. Aku pun mendengarnya. Belajar keras, lulus ke SMA terbaik di provinsi. Dunia luar benar-benar berbeda. Aku bisa mengenal orang seperti Liu Ruyan, ceria dan bersinar, lembut dan baik hati, seperti bulan putih yang suci. Ulang tahun ke-17. Ku berharap akan berusaha keras berjalan ke tempat sinar bulan mencapainya. Kurang dari setahun, antara aku dan dia perlahan muncul perasaan saling memahami. Setidaknya itulah yang kurasakan. Hampir dewasa. Ibuku bilang dia akan datang ke kota provinsi untuk merayakan ulang tahunku. Menutup telepon. Aku mulai menanti-nanti rasa kue seperti apa yang akan kumakan. Menunggu hingga larut malam. Akhirnya ku terima teleponnya. Tapi yang berbicara adalah polisi. Dia bilang ibuku ditabrak pembalap. Tewas di tempat. Ulang tahun ke-18. Kuhabiskan di kamar mayat. Kue berdarah. Seperti wajah ibuku yang samar. Aku merasakan kepahitan yang sangat pahit. Hingga ke dalam hati pahitnya tak berujung. Di perut tak bisa ditelan bagaimanapun caranya. Di wajah terasa dingin membeku. Tapi tangan yang menutupi mataku terasa sangat hangat. Dia berkata, Jiboda, aku sudah mengucapkan sebuah permohonan untukmu. Dengan bingung aku bertanya apa. Liu Ruyan menghela napas. Memelukku dari belakang. Dia berkata Jiboda lepas dari penderitaan dan dapat kebahagiaan. Aku tertawa. Tertawa hingga mengeluarkan air mata. Lepas dari penderitaan dan dapat kebahagiaan. Sungguh sulit ya. Kebetulan sekali orang yang menabrak ibuku sampai tewas adalah kakak seayah beda ibuku. Ternyata aku punya ayah. Dia bilang kita semua satu keluarga. Kakakmu tidak sengaja? Satu keluarga. Setiap kata dari kakakku membuatku ingin tertawa. Bi Yuntao datang ke sekolah mencariku dengan mobil barunya. Dia menunjuk nomor polisi yang diawali 0. Sambil tertawa berkata, selain hubungan ini, apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Memang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa membiarkannya mengancam dan memaki. Malam hari setelah ujian masuk perguruan tinggi berakhir, Bi Yuntao datang ke kontrakanku. Dia menendangku sampai terjatuh ke lantai. Sambil memaki tes DNA pun tidak pernah dilakukan. Apa yang ayah bilang? Kau benar-benar percaya? Kalau tahu diri, cepat pergi jauh-jauh. Aku menatap langit-langit, hanya merasa ingin tertawa. Aku berkata tidak percaya lalu harus bagaimana? Melihatnya naik pitam, melihatnya menghancurkan foto almarhum ibuku, melihatnya membungkuk menarik wilayahku, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia meninju wajahku. Aku menikam pisau ke jantungnya. Bel yang nyaring berbunyi terus-menerus. Pintu kontrakan terbuka. Darah Ami seperti ular merah merayapi seluruh tubuhku. Aku tertawa. Dengan mati rasa menekan benda mati yang kotor itu. Mencabut pisau dan mengangkatnya lagi. Tapi tak kunjung bisa menurunkan. Liu Ruyan kedua yang sehalus kabut. Liu Ruyan yang bersih tanpa noda memelukku yang penuh kotoran. Dia membawaku pulang, menyuruhku mandi, berpelukan di sampingku, mendengarku berbicara terus-menerus. Aku bertanya apakah dia akan mengunjungiku di penjara. Dia tersenyum lembut, menggelengkan kepala berkata tidak. Dia berkata, Jiboda, kau harus kuliah bersamaku. Liu Ruyan memohon di hadapan kakek Liu, ingin menjagaku. Tapi sang kakek berkata ingin bertemu denganku sendirian. Pembicaraannya cukup menyenangkan. Dia menyelamatkan nyawaku, menjadikanku pisau bagi Liu Ruyan. Aku akhirnya tidak bisa kuliah bersama Liu Ruyan. 2 tahun pertama latihan tertutup. 2 tahun sisanya, bisnis gelap keluarga
keluarga Liu. Kukuasai sepenuhnya. Malam setelah lulus, Liu Ruyan berkata aku telah berubah. Dengan terengah-engah aku tertawa dan bertanya di mana yang berubah. Liu Ruyan tidak menjawab. Ujung jarinya gemetar ringan, membelai setiap inci bekas luka di tubuhku. Air mata panas terus menetes di bahuku. Terkadang aku sangat berharap menjadi pisau sungguhan. Dengan begitu ibuku sekarang memiliki Liu Ruyan lagi. Tidak akan menangis karena lukaku. Aku menyeka air matanya dan mencium bulu matanya yang basah. Dengan canggung menghibur berkata jangan sedih. Liu Ruyan, setidaknya Jiboda akhirnya mendapatkan keinginannya. 2 tahun berikutnya kami semakin intim. Lalu 2 tahun lagi, keluarga Liu menguasai wacana absolut di Haixi. Setelah Liu Ruyan mewarisi bisnis keluarga, ada yang bercanda bertanya pada kakek Liu kemana perginya. Bisa menemukan anjing gila setia seperti ini untuk Liu Ruyan. Sang kakek hanya tersenyum. Dia berkata Ruyan berhutang budi padanya. Memang mengingat kebaikan ini. Mengulang-ulang kenangan untuk mengimbangi sikap dingin Liu Ruyan yang semakin menjadi. Tidak ingat sejak kapan, Liu Ruyan mulai menjauh dari Translate_text. Hanya sadar belakangan. Seharusnya berkaitan dengan teman masa kecilnya yang baru pulang dari studi di luar negeri. Asisten Shen Youchu mengingatkanku. Itu namanya White Moonlight. Ternyata White Moonlightku juga punya White Moonlight. Lalu Aku menggenggam bahunya dan bertanya. Dia menatapku dengan ekspresi dingin dan balik bertanya. Apa hubunganku denganmu? Hubungan apa? Aku mengunyah 4 kata itu. Perlahan tertawa terbahak-bahak. Tertawa sampai dada terasa sakit. Benar, di permukaan aku asistennya. Di balik layar kami tak pernah menetapkan hubungan. Aku tersenyum getar dan menggeleng. Dengan suara serak berkata. Kalau dipaksakan, paling-paling aku hanya alat, bukan? Liu Ruyan mengerutkan alis tak menjawab. Aku menggenggam pergelangan tangannya, memaksa mencium bibirnya. Aku menggigit gigi berkata, Liu Ruyan, aku yang pendendam seperti ini, tak mungkin mengakhiri begitu saja. Di hari-hari berikutnya Liu Ruyan tak mau menemuiku. Aku tak peduli. Aku akan mengacaukan setiap pertemuannya dengan Ito Makoto. Pandangan Liu Ruyan padaku berubah dari dingin menjadi jijik. Ito Makoto disandera. Dia berani menebus uang tebusan. Tapi target penjahat adalah dirinya. Saat laras senjata diarahkan ke Liu Ruyan, secara refleks aku menangkis. Saat memeluknya dan terjatuh, penjahat menembak untuk kedua kalinya. Peluru mengenai kaki kananku. Bahaya berlalu. Tangan Liu Ruyan yang memeluk kepalaku masih gemetar. Sampai seseorang memanggil namanya. Liu Ruyan langsung sadar. Mendorongku. Buru-buru pergi membantu orang itu berdiri. Saat Liu Ruyan menyandar pada Ito Makoto lewat, aku masih terbaring di tanah tak bergerak. Sesaat tak bisa membedakan mana yang sakit. Menatap punggung itu, berteriak seperti merajuk. Kalau kamu tidak kembali mencariku, aku tidak akan pergi. Ancaman pertama pada Liu Ruyan kurang meyakinkan. 4 kata terakhir diucapkan dengan gemetar. Liu Ruyan mendengarnya. Langkahnya terhenti sebentar tapi tidak berhenti. Aku menarik kembali pandanganku, menutup mata dan tersenyum sinis pada diri sendiri. Aku tetap pergi ke rumah sakit. Hanya saja agak terlambat. Hampir diamputasi. Setelah keluar dari rumah sakit, aku menyuruh orang mengikat Ito Makoto. Liu Ruyan akhirnya mau menemuiku. Aku membuang tongkat. Setiap langkah menujunya terasa sakit menusuk. Liu Ruyan memandangi bibir pucatku. Tidak menolak pelukanku. Dia begitu saja jatuh ke pelukanku tanpa perlindungan. Aku mengurung Liu Ruyan. Memaksanya setiap saat hanya bisa memandangiku. Memaksanya terisolasi dari dunia. Melupakan Ito Makoto. Berusaha merobek penampilan dingin dan menjauhnya. Menuangkan penderitaanku ke dalam jantung yang pernah berdetak melekat padaku. Aku bertanya siapa aku. Dia berkata Jiboda. Aku tersenyum sedih. Menggigit bibirnya. Sampai berdarah. Sampai menangis. Aku bertanya. Lalu apakah kamu masih Liu Ruyan? Sekali lagi, pandangan Liu Ruyan padaku berubah dari marah menjadi sedih. Dia berkata Jiboda, kamu berubah. Aku mencengkeram dagunya, tersenyum serak. Mana yang berubah? Liu Ruyan mengencangkan bibir tidak menjawab. Tapi aku harus membuka bibirnya. Marah juga, benci juga. Aku tidak suka dingin. Ada satu saat, pandangannya sepertinya tambah emosi lain. Tapi kemudian hilang sekejap. Liu Ruyan napasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan hebat. Translate_text. Detik berikutnya, adik sepupunya membalikan badan. Berbalik menguasai situasi. Pinggulnya bergoyang dengan liar, seolah mengungkapkan kebencian yang meluap. Akhirnya dia memandangku dengan meremehkan. Berkata dengan suara dingin, puas? Wajahku pucat pasi. Perlahan membentuk senyum di bibir. Mendorongnya dengan kasar. Saat dia masuk ke kamar mandi untuk mandi, aku memiringkan kepala dan memuntahkan banyak darah. Menyeka mulut lalu berbaring kembali. Rongga dadaku terasa kosong. Puas? Sepertinya juga tidak. Tapi kalau tidak puas, aku mengangkat tangan menutupi cahaya lampu yang menyilaukan. Hari-hari Jiboda akan segera berakhir. Mengenang kembali kehidupan antagonis jahatku ini. Hanya butuh waktu 3 batang rokok. Aku memainkan pemantik api. Tiba-tiba teringat pandangan mata Liu Ruyan sesaat itu. Aku bertanya. Kau bilang Liu Ruyan jatuh cinta pada Ito Makoto. Apakah dikendalikan oleh alur cerita? Atau pilihannya sendiri? Sistem diam selama 2 detik lalu berkata. Apa itu penting? Tidak peduli bagaimana Liu Ruyan dan Ito Makoto. Kau dan Liu Ruyan tidak mungkin memiliki hasil yang baik. Dari awal dia tidak seharusnya menyelamatkanmu. Aku membentuk senyum dan perlahan mengangguk. Masuk akal. Sistem berkata lagi. Kau dan pemeran utama pria wanita seharusnya bertarung sampai mati. Tapi karena dia pernah menyelamatkanmu, kau terbebani hutang karma. Jika kau mati secara alami, menunggu sampai Liu Ruyan meninggal karena usia tua, dunia ini akan restart. Kau akan ditarik kembali untuk terlibat dalam karmanya. Jadi kau harus mati di tangannya, baru bisa benar-benar lepas dari dunia ini. Berhenti sejenak. Sistem membujuk. Tentu saja.
Ini tetap tergantung pilihan pribadimu. Tambahan terakhir ini membuatku terdiam lalu tertawa. Aku bertanya, Translate_text, sistem itu diam saja. Aku malah ingin tertawa. Perut tiba-tiba kram hebat. Meringkuk di kursi sebentar untuk meredakan. Meraih kotak rokok di meja. Detik berikutnya korek api di tangan disita. Suara perempuan terdengar. Seharian tidak makan juga tidak minum obat. Masih merokok. Bagaimana bisa membaik? Aku memutar badan perlahan melihat Shen Youchu tampak hampir menangis marah. Tidak. Sudah menangis, sedang mengusap air mata dengan lengan baju. Aku menghela napas pasrah, menyangga tangan pada sandaran kursi berdiri, mengambil 2 lembar tisu menyodorkannya. Kutanya hal yang kusuruh sudah selesai. Shen Youchu menyeka ingus, bersuara sengau. Ya sesuai instruksimu, semua pekerjaan sudah diserahkan, tapi surat pengunduran dirimu, Nona Liu Ruyan, dia tidak menyetujui. Aku menaikkan alasan. Di kertas surat hanya kutulis satu kalimat, ingin jalan-jalan keluar. Shen Youchu mengerutkan alis. Liu Ruyan bilang, dia akan memberimu jabatan santai. Perlakuan tidak berubah, tidak mengganggu wisata. Aku mengangguk berpikir, mengulurkan tangan padanya. Kembalikan korek apiku. Shen Youchu langsung menyembunyikan tangan membelah. Aku terkekeh ringan, duduk kembali di kursi, jari menjepit rokok, agak memiringkan kepala memandangnya. Gadis itu bersikeras sebentar. Toh takut pada aku dengan tidak rela menaruh korek api di tanganku. Aku menutup telapak tangan. Pergelangan tangan bergerak. Rokok di mulut hilang. Sebentar saja. Kotak rokok di meja juga hilang. Shen Youchu merampas lalu lari. Dia bilang membawakanmu makanan. Translate_text. Aku kesal sampai tertawa tak ada tenaga. Meneleponnya. Dia bertanya mau apa. Kupotong ucapannya. Tolong sampaikan pesan untuk Liu Ruyan. Apa yang mau disampaikan? Aku menunduk membelai ukiran pada korek api. Katanya bilang saja minta dia antar sendiri pemberitahuan mutasi ke rumahku. Tunggu 3 hari. Liu Ruyan membunyikan bel rumahku. Kusambut dia masuk, sambil menyeduh teh obrol ringan. Persiapan pernikahan bagaimana? Perlu bantuanku? Liu Ruyan merengung, memandangku. Seperti tak mengenaliku. Aku terkekeh, menyodorkan secangkir teh. Katanya coba cicip, koleksi spesial yang kupilih khusus. Liu Ruyan tak mau melihat. Sedikit kegelisahan terpancar di matanya. Dia bilang kau kurus banyak. Kuangkat alis meneguk teh, sengaja menggoda dia. Rindu kamu sampai tak nafsu makan. Tentu saja kening Liu Ruyan yang berkerut langsung melonggar. Ekspresinya kembali dingin. Menaruh map di meja makan, berbalik langsung mau pergi, kataku. Tunggu sebentar, aku bangun menjangkau tangannya. Liu Ruyan mengangkat tangan langsung menyapu. Tapi sekarang cuma punya satu kaki yang baik. Sama sekali tak tahan dia seperti ini terhuyung 2 langkah jauh. Suara cukup berisik. Liu Ruyan menengok. Dia memutar mata berkata, kau pikir aku masih akan tertipu? Aku terkejut, terkekeh tanpa suara. Juga malas bersusah payah berdiri. Duduk seperti ini juga cukup nyaman. Ku berkata pelan, benci aku. Liu Ruyan tak menjawab. Berbalik mau menuju pintu. Suara gedebuk berat. Translate_text. Aku bilang benci aku. Sekarang kasih kesempatan. Tembak mati aku. Aku jeda 2 detik. Dia berbalik menatapku dari atas. Matanya hanya tinggal dingin. Seperti melihat orang gila. Aku tersenyum lanjut bicara. Kalau nggak benci, bantuin aku dong. Aku sakit. Sakitnya pengen mati. Mengingat aku udah jadi alatmu selama ini. Kau yang kasih aku ketenangan. Gimana? Suara habis. Liu Ruyan membungkuk ambil pistol. Dingin menatapku. Dia bilang kalau sakit ya diobati. Suara dor lagi. Pistol dilempar kembali ke meja. Dia bilang perlu aku panggilkan dokter. Diam sejenak. Aku menarik bibir, gelengkan tangan. Masih waras. Pergi. Suara klik lembut. Pintu tertutup. Aku masih duduk di lantai. Ujung pandangan adalah ruang kosong tempat Liu Ruyan berdiri. Perlahan ditelan gelap. Hari gelap hidup 1 hari lagi. Aku telentang di lantai. Perlahan ulurkan tangan. Seperti menyentuh Liu Ruyan umur 18. Aku bilang. Menurutmu kenapa dulu dia nolong aku? Nggak tahu. Mungkin merasa kasihan sama kamu. Sistem jeda bicara. Waktu itu kamu emang menyedihkan. Aku lambat kedipkan mata. Ngomong pasrah. Kalau hari ini dia nggak bunuh aku, juga karena kasihan? Sistem diam lama bilang. Menurutku sebenarnya dia nggak benci kamu. Cuma nggak cinta lagi. Jadi dia nggak akan hal yang bunuh kamu. Menutup mata dengan lelah. Lalu apa yang harus kulakukan untuk benar-benar bebas? Menunggu lama sekali. Sistem membalas. Ada satu cara lagi. Apa yang dimulai dengan cara apa akan berakhir dengan cara apa. Jika dulu dia tidak menyelamatkanmu saat kau sekarang. Kau dan dia juga tidak akan mengalami begitu banyak hal kemudian. Jadi jika kau mengakhiri hidupmu di hadapannya, dia tidak menyelamatkanmu saat kau sekarang. Rantai sebab akibat kembali ke awal dan kau tidak berhutang apapun padanya. Aku membuka mata. Dengan sedikit keraguan berkata, bagaimana jika dia menyelamatkanku lagi? Sistem terdiam sejenak lalu berkata, coba bertaruh sekali. Liu Ruyan memberiku posisi sebagai direktur kehormatan. Benar-benar santai. Berbaring di rumah saja bisa dapat penghasilan jutaan setahun. Tapi aku tidak bisa berbaring. Aku masih harus mengajak Leather Jacket jalan setiap hari. Sekedar menyebutkan, aku tidak gila. Leather Jacket adalah labrador seberat 100 pound. Yang kutunggangi pertama kali untuk Liu Jia menyelesaikan pekerjaan kotor. Kutemukan di jalan pulang. Alasan mengangkatnya sederhana. Dia menggigit ujung celanaku. Tapi saat itu tanganku berlumuran darah. Tidak nyaman menggendongnya. Lalu kulepaskan jaket kulitku untuk membungkusnya. Setelah pulang, dia selalu
lalu mengambil jaket kulit itu untuk alas sarang membuatku terhibur. Akhirnya ku sebut dia leather jacket. Tiba-tiba sudah hampir 8 tahun. Leather jacket juga memasuki kehidupan tua. Awal tahun merayakan ulang tahunnya. Masih kubisikkan di telinganya. Berusahalah, jaket. Temani aku lebih lama. Sekarang tampaknya aku yang harus ingkar janji. Dulu ketika masih mempertaruhkan nyawa untuk keluarga Liu, aku juga pernah berpikir jika suatu hari aku tiba-tiba tiada, kepada siapa harus mempercayakan leather jacket. Saat itu bagaimana jawaban Liu Ruyan? Sambil mencampur makanan anjing, sambil kesal berkata, mengapa kau tidak memikirkan bagaimana aku? Malam hari setelah bercinta dengan penuh semangat, Liu Ruyan meletakkan kepalanya di lenganku dan mendekat di telingaku. Seperti janji 4 komitmen. Dia bilang kalau suatu hari kamu tiba-tiba menghilang, aku akan mencari keluarga baik untuk jaket kulit, lalu mencarimu. Sekarang ketika mengingatnya, segala yang kemarin sangat mirip sebuah mimpi. Obat pereda nyeri sudah tidak mempan lagi bagiku. Sebelum diri ini masih bisa mempertahankan wujud manusia, harus segera membuat wasiat. Tempat tujuan jaket kulit sudah kupikirkan juga. Chen Youchu adalah gadis yang berhati sangat baik. Nanti biarkan Jaker membawa warisanku pergi. Dia pasti bisa merawatnya sampai lupa pada ayahnya. Ada satu hal lagi. Liu Ruyan sekarang menghindariku seperti ular berbisa. Aku harus memikirkan alasan yang baik. Mengajaknya menemuiku sekali. Lebih baik bisa duduk dan berbicara baik-baik beberapa patah kata. Sudah dipikirkan tapi tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Sedang bingung, Chen Youchu berlari ke rumahku dengan gembira. Dia bilang, bos, 2 hari lagi adalah ulang tahunmu. Tahun-tahun sebelumnya kamu tidak merayakan. Tapi tahun ini kita harus merayakannya. Kita harus makan mie panjang umur juga. Tahun depan bisa selamat dan damai. Chen Youchu semakin berbicara semakin pelan. Matanya juga memerah. Setelah mendengarnya, aku tersenyum pasrah dan berkata, tahun ini akan kurang. Dua hari lagi, tanggal 27 Maret adalah ulang tahunku, juga hari kematian ibuku. Yang tahu hal ini sekarang hanya Liu Ruyan. 4 tahun dia kuliah itu. Aku tidak merayakan ulang tahun. Kemudian setelah tinggal bersama, aku juga tidak merayakan. Tapi Liu Ruyan akan ingat. Sampai hari itu tiba, dia akan menyusup sebelum aku bangun tidur. Membawa 2 butir telur rebus. Menggelindingkannya perlahan dari dahiku sampai kaki sambil berucap dengan mantra, gulung penyakit pergi. Gulung keberuntungan datang. Setelah digelindingkan 2 kali, dia akan nakal menciumku sekali. Lalu berkata, sudah selesai. Keberuntungan tersegel. Jiboda harus terus tumbuh dengan baik. Tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi setiap kata yang diucapkan penuh dengan doa. Kemudian dia pindah. Aku kembali seperti semula. Setiap tanggal 27 Maret pergi ke pemakaman menemani ibuku seharian. Sekarang 27 Maret yang terakhir. Ingin menghabiskannya di rumah dengan hangat. Jempol yang melayang di atas layar akhirnya dijatuhkan. Selama menunggu sambungan, kubereskan suaraku. Setelah berdering 7-8 kali, terdengar suara wanita yang dingin. Liu Ruyan bertanya, ada perlu apa? Aku terdiam sebentar lalu berkata sopan. Ada waktu tidak? Sekarang telepon menjadi sunyi. Sudah jelas, Liu Ruyan tidak mau banyak bicara denganku. Mungkin bahkan sedang membenciku. Aku terkekeh. Lanjut bicara sendiri. Lusa ulang tahunku. Mau tidak makan bersama aku? Liu Ruyan masih diam. Aku menghela napas, berkata dengan tulus, aku jamin setelah makan ini akan setia bekerja untuk keluarga Liu. Boleh tidak? Menunggu sejenak, Liu Ruyan akhirnya hendak berbicara. Bicaralah setelah sembuh dari sakit nanti. Aku terkejut, tak tahan tertawa. Lalu mendengar dia bertanya jam berapa. Aku berhenti tertawa. Aku berkata, tunggu kamu pulang kerja saja, ya? Di hari ulang tahun ini aku ingin merapikan diri sedikit. Setelan jas sudah tidak muat lagi. Sudah lama memilih hoodie abu-abu. Dipadukan dengan celana training warna senada, potongan longgar, setidaknya tidak membuatku terlihat seperti kerangka. Berdiri di depan cermin merapikan rambut, baru sadar belakangan. Pakaian hari ini agak mirip dengan setelan yang kupakai saat pertama kali menyapa Liu Ruyan. Kupandangi lebih lama, lalu merasa tidak ada yang mirip dengan Jiboda waktu itu. Setidaknya matanya bersinar. Jiboda sekarang seperti foto yang pudar. Sudahlah, malas ganti. Nyaman dipakai kok. Masak untuk si jaket kulit. Menontonnya menghabiskan makanan. Lalu mengisi tas ranselnya dengan camilan. Mengantarnya ke rumah Chen Youchu. Chen Youchu langsung melihatku. Langsung berkata, bos, kamu hari ini ganteng banget. Aku mencibir berkata, memangnya dulu tidak ganteng? Dia langsung geleng, mengerucutkan bibir. Cahaya tawa di matanya bergetar bersama air mata. Dia bilang bos hari ini seperti mahasiswa, penuh semangat. Aku tertawa terhibur, mengusap kepalanya. Aku bilang apa lupa bilang sesuatu padaku. Chen Youchu langsung mengusap matanya. Maju selangkah memberiku pelukan. Dia bilang selamat ulang tahun. Aku angkat satu tangan menyentuh punggungnya perlahan. Terima kasih. Keluar dari rumah Chen Youchu, harus pergi ke pemakaman menjenguk ibuku. Rasanya belum bicara banyak. Tiba-tiba sudah sore waktunya pulang. Sudah dijanjikan, mengajak Liu Ruyan makan. Tetap harus siapkan 2 hidangan yang layak. Iga bakar kecap, cabai hijau isi daging, sup udang tomat. Semua adalah masakan Liu Ruyan. Aku suka ketiga hidangan ini. Dia pun sering membuatnya. Karena dia sering membuatnya, aku pun semakin sering makan. Jadi sekarang aku bisa meniru.
Pukul 6.20. Aku telah menyelesaikan 2 hidangan satu sup. Kue pesanan juga sudah sampai. Aku menuang 2 gelas anggur merah. Duduk di meja makan menunggu jarum detik berputar terus-menerus. 7.1. Bel pintu akhirnya berbunyi. Liu Ruyan mengenakan gaun pesta high-end dengan kalung yang indah. Mungkin baru saja datang dari acara tertentu. Aku tidak menyambutnya. Dia sedang sibuk menghangatkan makanan. Hidangan kembali dihidangkan. Liu Ruyan duduk di seberangku. Aku terkekeh tanpa suara. Memindahkan satu set piring dan gelas di samping ke seberang. Aku berkata, ayo makan. Dibandingkan dengan masakanmu kurang sedikit. Tapi rasanya juga tidak buruk. Liu Ruyan melirik hidangan di meja. Berkata, aku sudah makan. Tangan yang menjemput makanan berhenti. Aku menangkat kepala bergurau. Yakin tidak makan? Kalau lain kali ingin mencoba masakanku, tidak akan ada kesempatan lagi. Liu Ruyan duduk tegak tidak bergerak. Dia berkata tidak perlu. Aku sedikit mengangkat alis. Juga meletakkan sumpit. Mengangkat gelas. Tersenyum berkata tidak benar. Aku ucapkan selamat ulang tahun. Liu Ruyan menatapku tanpa ekspresi selamat ulang tahun. Aku menggelengkan kepala. Penampilannya seolah ada yang menodongkan pisau ke lehernya. Melihatnya mengangkat gelas anggur. Aku malas-malasan membuka mulut. Aku memberi obat. Liu Ruyan berhenti sejenak. Dengan dingin mengangkat kelopak matanya. Aku meletakkan gelas anggur. Bersandar ke belakang. Memiringkan kepala sedikit dan perlahan membentuk senyum. Maaf. Salah ingat. Ujung jari mengetuk dinding gelas. Ku bilang yang diberi obat adalah gelasku ini. Ekspresi Liu Ruyan tidak berubah. Tetap meletakkan gelas anggurnya. Saling memandang dalam diam beberapa saat. Aku mengangkat gelas di samping. Menyesap seteguk. Dalam pikiran bergema kalimat itu. Bagaimana jika dia menyelamatkanku lagi? Kutanya pada Liu Ruyan. Jika kukatakan padamu, aku memberi racun pada gelasku sendiri. Maukah kau menyelamatkanku? Liu Ruyan hanya memandangku dengan tenang. Ekspresinya acuh tak acuh. Seperti pengamat yang sempurna. Aku tertawa pahit dan berkata, padahal dulu apapun yang kukatakan, kau selalu percaya. Dia memiringkan kepala dan menyisir rambut ke belakang telinga. Berkata dengan santai, aku pernah percaya padamu. Aku mengangkat kepala kebetulan melihat kilasan ketidaksabaran di matanya. Tiba-tiba mengerti. Pura-pura tertembak. Menipunya hingga jatuh ke pelukanku. Waktu itu masih diingat. Aku menyangga dagu dengan satu tangan. Tidak tahan tertawa hingga bahu bergerak-gerak. Ku bilang sangat pelit ya. Ruyan sekali langsung memberi hukuman mati. Setelah puas tertawa, mengangkat gelas dan berdiri. Berkata dengan serius, gelas anggur ini anggaplah permintaan maafku padamu. Boleh tidak? Liu Ruyan tidak menjawab. Aku membungkuk. Dengan sopan menyentuh gelasnya dengan ringan. Kemudian di bawah tatapannya, aku menenggak habis isi gelas. Saat meletakkan gelas, sebuah suara hitung mundur terdengar di pikiranku. Aku duduk kembali dengan malas di kursi, dan pandangan Liu Ruyan jatuh pada gelas yang sudah kosong. Tiba-tiba dia bersuara, jangan bohongi aku lagi di masa depan. Aku menyambut tatapannya yang berbalik ke arahku. Diam-diam menelan sumbatan di kerongkongan. Sudut bibirku mengangkat menjadi senyuman tulus. Ku bilang aku janji tidak akan membohongimu lagi selamanya. Diam sejenak. Liu Ruyan mengalihkan pandangan. Nadanya menjadi lebih lembut. Mau potong kue? Aku mengangguk. Tentu saja. Liu Ruyan membuka bungkus kue. Gerakannya tertib dan teratur. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Ku bilang Liu Ruyan. Setelah hari ini, usiaku 28 tahun. Tangan Liu Ruyan yang sedang membuka kotak lilin terhenti. Dia berkata, aku tahu. Mau tusuk berapa lilin? Aku tertawa terlambat. Ku bilang satu saja. Aku hanya punya satu permintaan. Sedihnya cukup lucu juga. Permintaan ulang tahun di usia 18 selalu tak bisa kulupakan. Jadi di ulang tahun terakhir ini, aku putuskan mengembalikan satu lilin untuknya. Lilin dinyalakan. Wajah cerah Liu Ruyan melebur dalam cahaya lilin. Perlahan menghangat. Perlahan mengabur. Aku menutup mata dan mengucapkan permintaan. Berharap Liu Ruyan bahagia di sisa hidupnya. Lilin ditiup. Ji Boda tidak berhutang apapun lagi pada Liu Ruyan. Aku tertawa dengan rileks. Saat mengangkat kepala, melihat tatapan Liu Ruyan yang agak terpana. Tapi di detik berikutnya, dering ponsel yang tiba-tiba menarik kembali pikirannya. Liu Ruyan segera mengangkat dan mendengarkan nada bicara. Di seberang pasti Itou Makoto. Menutup telepon. Liu Ruyan berdiri. Kutanya tidak mau mencoba kuenya, berhenti 2 langkah darinya. Bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal? Liu Ruyan menggendong tasnya, seolah merasakan sesuatu, menoleh ke belakang. Aku mengangkat senyum, sedikit mengangkat kedua lengan, mencoba bertanya, bagaimana kalau peluk sekali lagi? Liu Ruyan menatapku, beberapa detik kemudian memilih berbalik. Aku menatap punggungnya, perlahan menurunkan tangan, seperti yang diduga tidak juga kecewa, hanya agak menyesal. Liu Ruyan, untuk terakhir kaliku sebut namanya. Berhenti 2 detik, berkata pelan, aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Liu Ruyan terhenti langkahnya. Dia mendengus berkata, sesukamu menutup pintu. Liu Ruyan malah tak bisa melangkah. Dia berpikir tentang arti senyum. Saat Ji Boda membuka pelukan sebelum dia berbalik tadi. Senyum yang sangat dipaksakan, terlihat agak lelah, tapi dia yakin tak ada sedikit pun niatan menahan. Mungkin benar seperti yang dikatakannya. Setelah makan ini, mereka akan kembali ke hubungan normal. Liu Ruyan memiringkan kepala melangkah. Lagi-lagi berhenti. Pikiran kembali muncul senyum itu. Saat dia berbalik, senyum itu seperti segenggam abu setelah terbakar. Ditiup angin dingin langsung berhamburan. Merenung 2 detik. Liu Ruyan berbalik kembali. Dia seharusnya tidak pelit sebuah pelukan. Liu Ruyan berpikir dengan penyesalan. Tepat saat jarinya menyentuh bel pintu, ponsel di tasnya berdering. Liu Ruyan. Hati tiba-tiba diliputi kegelisahan. Tapi saat melihat nomor yang menelepon, Liu Ruyan seperti langsung terkuras. Emosi tidak tahu sejak kapan mulai. Dia merasa seperti mesin yang sudah diatur programnya. Translate_text. Begitu 3 kata, Itou Makoto muncul. Program akan langsung dihukum. Seperti saat ini.
Dia harus melakukan hal yang benar. Naik lift turun lantai, duduk di mobil, kenakan sabuk pengaman. Setiap langkah sudah benar. Tapi Liu Ruyan masih gelisah. Dia berpikir mungkin seharusnya makan kue dengan Jiboda sampai habis. Masih tidak tepat. Sebenarnya apa yang salah? Speedometer menunjukkan kecepatan mobil meningkat. Liu Ruyan sama sekali tidak menyadari. Kenangan 1 jam lalu seperti video yang lag. Frame demi frame melompat keluar. Kacau campur aduk pecah. Jiboda hanya mengucapkan satu harapan ulang tahun. Ini juga tidak masalah. Jiboda tersenyum banyak kali malam ini. Dia biasanya serius, tapi sering tersenyum padanya. Ini juga tidak masalah. Jiboda memintanya mencoba hasil karyanya. Dia tidak mencoba, seharusnya tidak seperti ini. Jiboda menaruh piring dan sumpit mereka bersebelahan. Dia juga tidak seharusnya duduk di seberang. Tapi Jiboda memintanya mengucapkan selamat ulang tahun. Dia mengucapkannya salah. Dia tidak seharusnya mengucapkannya. Adegan Jiboda tidak merayakan ulang tahun melompat. Masih apa lagi? Jiboda pertama kali mengangkat gelas padanya. Dia tidak minum. Jiboda kedua kali bersulang dengannya. Dia masih tidak minum. Jiboda terus tersenyum, terus berbicara. Dia berkata, masa dulu semua yang kukatakan pasti kau percaya. Apalagi yang dia katakan? Liu Ruyan tiba-tiba terbebas dari kenangan. Napasnya tersengal-sengal. Putar arah mobil. Tiba-tiba, cahaya terang bagai siang. Seketika merebut pandangan. Suara gesekan tajam menembus gendang telinga. Cahaya terang tiba-tiba padam. Sekejap, sekeliling tenggelam dalam kegelapan tak berbatas. Hanya bulan pucat yang menggantung sendirian di ufuk langit. Jiboda tertidur dengan tenang. Jiboda yang berusia 27 tahun, memandangi bulan pucat yang pernah dilihatnya di usia 17 tahun. Perlahan menutup matanya. Tak tahu berapa lama telah berlalu. Rohnya perlahan terlepas. Aku bisa melihat tubuh fisikku yang tertidur, tapi tak bisa sepenuhnya pergi. Mengapa situasi ini terjadi? Aku menatap gumpalan cahaya sistem di hadapanku. Diam sejenak lalu berkata, Liu Ruyan bergegas kembali untuk menyelamatkanmu. Apa? Katanya. Tapi dalam perjalanannya kembali terjadi sedikit insiden. Aku mengerutkan kening. Apakah ada bahaya mengancam nyawa? Gumpalan cahaya bergoyang. Berkata dia adalah wanita utama. Kecuali dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, menurut pengaturan alur cerita. Tapi bicara soal ini, karena perbedaan pikiran ini memengaruhi kecepatan reinkarnasimu. Aku tertawa getir. Hening sejenak. Gumpalan cahaya menyentuh ujung hidungku. Jiboda, ada sesuatu yang belum kusampaikan padamu. Apa? Kamu sebelumnya bertanya padaku. Liu Ruyan jatuh cinta pada Ito Makoto. Apakah itu kontrol alur cerita atau pilihannya sendiri? Sekarang bisa kukatakan padamu. Liu Ruyan sebenarnya tidak mencintai Ito Makoto. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi kamu dan dia tetap seperti kata yang dulu. Kalian berdua tidak salah. Salahnya terlahir di dunia yang sejak lahir sudah menjadi peran yang bertentangan. Aku mendengarkan dengan tenang sambil menunduk. Liu Ruyan sebagai wanita utama menikmati lebih banyak keistimewaan. Sejalan dengan itu dia juga lebih banyak terikat. Kamulah pilihan kehendak bebasnya. Ketika dia menyadari tak bisa lagi mendekatimu. Dia membunuh sebagian dari dirinya sendiri. Dia tak bisa terus bersamamu. Juga tak bisa menyukai orang lain. Tapi terkendali alur cerita. Dia akan terus terikat dengan Ito Makoto. Aku menarik bibirku berkata, dalam pengaturan alur cerita itu, dia dan Ito Ujo akan bahagia. Kan? Sistem ragu-ragu. Dia berkata, sekarang aku juga tidak yakin. Dia bergegas kembali ingin menyelamatkanmu. Adalah upaya melepaskan diri dari kendali alur cerita. Pilihan yang muncul dari naluri. Menunggu dia siuman. Penyesalan pasti ada. Soal akan sedih berapa lama? Sulit dikatakan. Diam sejenak. Aku bertanya bagaimana jika menghapus keberadaanku sepenuhnya? Sistem berkata, maksudmu ingin aku menghapus memori Liu Ruyan tentang dirimu? Sistem terdiam sebentar. Dia berkata menghapus alur cerita yang sudah terbentuk akan menguras banyak energiku. Jujur saja, aku memang sudah mengumpulkan sebagian energi. Tapi awalnya aku berencana menggunakan energi ini untuk mengantarmu ke dunia yang penuh kenikmatan. Sambil berkata, sistem berhenti sebentar. Dia berkata, terserah kamu. Pokoknya energi yang kumiliki hanya cukup untuk satu hal. Entah menghapus jejak keberadaanmu, atau mengantarmu terlahir kembali dengan baik. Aku tidak ragu. Hapus saja. Gumpalan cahaya di depan mata bergetar, mengelilingiku 2 putaran. Sebelumnya, perlu kusampaikan, jika tidak mengizinkanku mengantarmu, jiwa kamu akan masuk ke penempatan acak. Artinya kamu masih mungkin terlahir kembali ke dunia ini. Aku tersenyum berkata, kurasa kemungkinannya kecil. Aku sudah tidak berhutang apapun padanya. Bukankah begitu? Gumpalan cahaya menyentuh pipiku. Bagaimana jika? Mengulang lagi sangat menyakitkan. Aku mengangkat bahu. Tersenyum masa bodoh. Kalau begitu, ayo bertaruh sekali lagi. Sudut pandang Liu Ruyan. Bangun dari rumah sakit. Aku lupa banyak hal. Translate_text. Aku lupa mengapa diriku mengalami kecelakaan. Juga lupa kalau aku sudah punya calon pasangan menikah. Dia bernama Ito Makoto. Adalah teman masa kecilku. Aku hanya ingat dia pergi kuliah ke luar negeri. Tapi keluarga dan teman di sekitarku memberitahuku, kita sebentar lagi menikah. Ito Makoto mengantar orang yang datang menjenguk pergi. Menuju ke samping meja. Meletakkan bunga. Aku melihat bayangannya. Berpikir sejenak. Memutuskan untuk jujur. Aku berkata Ito Makoto dalam ingatanku, kita masih teman. Dia menoleh dan mengerutkan kening, berkata Ruyan. Undangan pernikahan kita sudah dikirim semua. Aku diam membisu. Dia mendekatiku dan duduk di tepi ranjang. Dia berkata dengan suara lembut, tapi tidak ingat juga tidak apa-apa. Setelah menikah kita bisa perlahan mencari kembali ingatan itu. Aku mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak keberatan? Dia berkata sambil melengkungkan bibir. Tidak keberatan?
Baiklah, pernikahan berlangsung sesuai jadwal. Banyak orang datang. Ucapan selamat yang beruntun tetap tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyata dalam hatiku. Aku dan Ito Makoto naik panggung bersama. Pembawa acara menceritakan kisah cinta kita dengan sederhana. Aku mendengar dan tersenyum. Tapi saat pertukaran cincin, pada momen itu aku ragu. Tanpa sadar melihat ke bawah ke Yanting, perlahan menjadi sepi. Di sudut tiba-tiba muncul seorang pria pincang. Pada saat pandangan kami bertemu, dia lari. Aku termenung memandang bayangan tubuhnya yang pergi. Pembawa acara terus berbicara untuk menyelamatkan situasi. Ito Makoto juga mendesak dengan suara rendah. Tapi di kepalaku hanya ada pria yang baru sekali kulihat tadi. Sudut itu sudah kosong sejak tadi. Kegelisahan yang muncul dalam hati, seperti tanaman rambat membelit seluruh tubuh. Tidak bisa ragu lagi. Mengambil mikrofon dan mengucapkan maaf. Translate_text, kaki kanannya tidak gesit. Seharusnya tidak bisa berjalan cepat. Mengabaikan halangan orang-orang di sekitar. Aku menerobos keluar dari ballroom koridor. Siluet ramping itu muncul di sudut, hampir ditelan oleh dinding tebal. Aku berteriak histeris kepada pria itu. Tunggu sebentar. Dia berhenti sejenak. Aku mempercepat langkah. Berdiri di hadapannya sebelum ujung jubahnya menghilang. Aku menenangkan napas, merasa senang seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Untungnya aku tersenyum canggung. Kukatakan hampir saja kehilanganmu. Dia melihatku sepertinya tidak terkejut. Aku menaikkan alis, tapi tersenyum. Berkata mencari aku ada perlu? Kujawab iya. Aku ingin. Pikiranku kosong sejenak. Perasaan panik kembali menyergap. Aku mengetuk tengkorak kepala. Berkata dengan ragu-ragu. Itu, aku lihat kamu lari. Jadi ingin mengejarmu. Ya? Aku ingin menahannya. Melihat matanya memancarkan senyum tipis. Diam-diam aku lega. Berjelas, aku mengalami kecelakaan. Setelah bangun kehilangan banyak ingatan. Tidak ingat namamu. Tapi kamu bisa datang hari ini. Itu artinya kita berteman kan? Bisa beritahu namamu? Bagaimana kamu tahu aku mengejarmu? Dia menyela. Berkata dengan santai. Jangan-jangan aku cuma numpang makan? Aku tertegun. Sesaat tak bisa bicara. Dia tiba-tiba tersenyum padaku. Berkata, kamu hari ini sangat cantik. Cepat pulanglah. Jangan buat keluarga khawatir. Aku mengikuti pandangannya menoleh ke belakang. Translate_text. Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Itu adalah keluarga Ito Makoto. Punggungku didorong dengan lembut. Dia setengah bergurau menyuruhku. Cepat pulanglah. Pengantin. Mereka menangkapmu datang. Aku menoleh dan menggenggam tangannya. Muncul pikiran aneh dalam benakku. Aku memiringkan kepala dan berkata, bawa aku kabur. Dia terkejut lalu tertawa terbahak-bahak. Aku ini orang pincang. Bagaimana bisa membawamu kabur? Aku tidak tahan tertawa. Tapi mataku melirik ke kursi roda cadangan tamu di ujung koridor. Desir angin melintas di telinga. Orang di kursi roda itu sangat ringan. Suaranya juga sangat lembut. Rasanya seperti angin sepai-sepai bisa menerbangkan Liu Ruyan. Dia tiba-tiba berkata, banyak orang melihat kita. Aku menggenggam erat pegangan dan mendengus. Biarlah mereka melihat. Pengantin wanita kabur dari pernikahan. Betapa langkanya. Dia terkekeh ringan dan berkata, berhenti di halte bus depan saja. Aku mengangguk, memperlambat langkah. Berhenti di depan papan halte. Melihatnya bangkit dari kursi roda. Baru kusadari. Cuaca bulan Maret-April. Dia hanya memakai kemeja putih. Pantasan tangannya begitu dingin. Entah mengapa secara refleks aku ingin memeluknya. Tapi dia mundur selangkah. Mengangkat tangan menghalangi untuk berpamitan. Aku ini orang sakit? Tidak membawa keberuntungan. Aku mengerutkan kening. Kamu sakit? Parah. Sudah minum obat? Dia menatapku dengan senyuman. Malas-malasan. Dia bilang tenang saja. Sedang diobati. Aku lega. Berdiri di halte bus. Hati-hati bergeser selangkah mendekatinya. Tak sengaja menyentuh tangannya. Translate_text. Pengen banget memeluknya. Aku menarik pandanganku. Lalu bergeser sedikit ke dekatnya. Tak lama menunggu. Sebuah bus berhenti di depan kami. Aku menoleh dan bertanya, kamu harusnya naik ini pulangkan. Dia agak terkejut mengangkat alis. Kamu tahu dari mana? Aku tersenyum kecil, mengikutinya naik ke bus. Sopir bus melirik kami. Bilang tidak bisa masuk kalau tidak tap kartu. Aku jadi bingung. Menatapnya di samping dan bertanya, kamu bawa kartu tidak? Dia geleng lembut. Wajahnya pasrah bilang, aku juga tidak bawa. Juga tidak bawa uang receh. Sekarang gimana? Baru saja dia selesai bicara. Sopir mengerutkan kening bilang, tidak ada uang turun saja. Lihat kalian berpakaian seperti ini. Yang tidak tahu. Malah dikira syuting sinetron. Aku mengabaikan sindirannya, bersiap melepas anting. Saat itu seorang ibu tua maju. Dia bilang jalan saja pak, saya yang tap untuknya. Aku berterima kasih memandang ibu tua, menyerahkan anting yang sudah dilepas. Terima kasih bu. Bisa tolong bantu tap untuk satu orang lagi? Ibu tua tertegun. Lalu melirik orang di sampingku dan menghela napas, menolak anting yang kuberikan. Dia bilang ya sudah. Saya tap untukmu sekali lagi. Duduk di belakang saja. Aku mengangguk berterima kasih. Menggandeng tangannya berjalan ke belakang. Duduk di barisan paling belakang. Pemandangan jalan terang gelap dan angin sepai-sepai. Membawa cahaya musim semi melompat-lompat di ujung rambut hitamnya. Indah seperti lukisan. Aku memandang lama. Saya berkata, sebenarnya sudah bertahun-tahun aku tidak naik bus. Dia menoleh memandangku. Berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kapan terakhir kali kamu naik bus? Aku berpikir sejenak. Terbenam dalam kenangan. Ujung jari mengetuk pipi berkata kira-kira 10 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Aku tersenyum tipis. Kubilang aku agak ingat saat kelas 2 SMA. Setiap akhir pekan aku selalu naik taksi ke tempatnya kerja paruh waktu mencarinya. Menunggunya pulang kerja. Lalu bersamanya naik bus terakhir.
Orang di sampingku tertawa kecil. Dia bertanya siapa dia? Aku tertegun. Dalam hati seolah tiba-tiba terkoyak. Ya, siapa dia? Dia bertanya apakah dia penting bagimu? Sangat penting. Refleksku balas padanya. Kalau begitu seharusnya kamu ingat dia. Tenggorokan tiba-tiba tercekak. Aku menunduk berkata dengan susah payah maaf. Ujung jari yang dingin dengan lembut menekan ujung mataku. Dia berkata aku memaafkanmu untuknya. Aku mengangkat mata dan terjatuh ke sepasang mata senyum yang seperti olong. Dia berkata Liu Ruyan, bulu matamu benar-benar panjang sampai di depan rumahnya. Berdiri di depan pintu rumah. Dia tidak buru-buru masuk. Kebetulan aku juga tidak ingin mengucapkan kata perpisahan. Lampu sensor lorong mati dan menyala. Menyala dan mati. Tiba-tiba dia berbicara. Mau masuk dan duduk sebentar? Aku segera mengangguk HM. Dia mengulurkan tangan merogoh kunci. Tapi di detik berikutnya mengerutkan kening. Sial? Aku tidak bawa kunci. Aku berkata kesal. Bukannya ini kunci password? Dia berkata oh iya. Dia kembali melonggarkan alisnya. Aku bertanya masih ingat passwordnya? Dia menggeleng berkata tidak ingat. Coba kamu coba ulang tahunmu. Translate_text. Aku terdiam. Namun tertarik oleh kilat licik di matanya. Mengikuti petunjuknya. Satu persatu menekan 0627 pintu terbuka. Aku mengikutinya perlahan melangkah. Perasaan sesak yang tak terucapkan di hati. Suaraku gemetar. Mengapa ulang tahunku? Dia tidak memukul. Berjalan ke meja makan. Mengambil korek api perak yang sangat elegan. Meletakkannya di telapak tangan dan melemparkannya. Dia bilang ini adalah hadiah dari seseorang yang sangat penting bagiku. Sekarang aku memberikannya padamu. Anggap saja. Dia tersenyum berkata, anggap saja hadiah pernikahan untukmu. Ketika aku menerima dan melihat tulisan terukir, jantung tiba-tiba mengencang. Tumbuh tua bersama. Dahan Willow menjawab bulan. Adalah Boda yang kutulis satu persatu goresan. Namanya Ji Boda. Perasaan tanpa nama merobek jantung. Pikiran kacau balau. Seperti terbalik tidak bisa bernapas. Aku tak bisa melihat orang di depan. Serak dan tersedak memanggil. Ji Boda HM. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Dia bilang tidak apa. Pertemuan tak harus pernah kenal. Aku melihat senyumnya. Sakitnya mengerutkan kening. Benarkah tidak apa? Mengapa tidak apa? Bagaimana bisa tidak apa? Aku bertanya pada Ji Boda. Mengapa kau mengembalikannya padaku? Dia tersenyum berkata. Karena aku akan pergi. Jantung bergetar. Aku membuka bibir tapi tak bersuara. Aku panik meraih untuk memeluknya. Kata-kata memohon. Ji Boda, Ji Boda, Ji Boda. Seseorang menarik lenganku. Mencarik dengan putus asa. Banyak orang berbicara berisik menusuk telinga. Aku erat memeluknya, berlutut di tanah. Keluargamu datang menjemputmu. Aku menggelengkan kepala dengan menolak. Yasheng memohon, tapi aku tidak punya keluarga. Ji Boda, aku tidak punya keluarga lagi. Aku hanya ingin ada orang yang menarik tanganku. Ada yang menutup mataku. Ada yang berteriak kaget. Ada yang mempertanyakan. Tapi tak ada yang menjawab kemana Ji Boda pergi. Aku dimasukkan ke rumah sakit. Mereka bilang aku sakit. Harus minum obat, harus diobati. Tapi aku tahu jelas aku tidak sakit. Aku hanya ingin menemukan Ji Boda. Aku bertanya pada banyak orang. Dokter perawat, temanku, bahkan Shen Youchu. Mereka semua bilang tidak kenal Ji Boda. Mana mungkin? Aku tersenyum pahit dan membalas bertanya. Sekali demi sekali. Mereka merasa penyakitku lebih parah. Mengurungku, mau menyuntikku, mau menghipnotisku, mau memaksaku melupakan Ji Boda. Aku kabur, bersembunyi di rumah itu. Siang hari aku masih akan pergi mencarinya. Sampai malam aku akan pulang. Menunggunya pulang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Suatu hari pulang menghadapi angin dan salju. Menghapus salju di ujung rambut di depan cermin. Tapi menemukan uban di pelipis tak bisa dihapus. Aku melihat diriku di cermin. Terkekeh sinis pada diri sendiri. Baru 3 tahun saja. Aku tidak akan menyerah pada dunia ini. Kalau tidak ada pergi ke dunia lain. Akhirnya kekuatan yang mengendalikanku muncul lagi. Aku memasukkan pil tidur satu persatu ke mulut. Bertanya kemana Ji Boda pergi. Menunggu sejenak. Dia menjawab. Ji Boda sudah meninggal. Translate_text. Aku tersenyum kecil dan berkata. Mengapa harus menghapus keberadaannya? Dia sendiri yang meminta. Aku menundukkan pandangan dan terdiam sejenak. Aku akan mencarinya. Suara itu tertawa dan berkata. Kau mati. Dunia ini akan restart. Kau tetap akan terjebak di sini. Aku membuka kelopak mata, berkata-kata demi kata dengan tegas. Apakah restart itu hal yang sederhana? Aku tidak tahu berapa energi yang dibutuhkan untuk satu kali restart. Tapi jika jumlah restart cukup banyak, energi habis, dunia runtuh. Akankah aku masih terperangkap di sini? Dia terdiam cukup lama lalu berkata. Bahkan jika kau pergi ke dunianya, berapa peluangmu bertemu dengannya lagi? Aku menelan pil terakhir, membuang botol kosong, tertawa dan berkata bagaimana jika ekstra? Saat bunuh diri ke-9 kalinya, dia muncul lagi. Dia bilang ingin membuat kesepakatan denganku. Aku bekerja untuknya selama 10 tahun. Dia akan mencari pengganti untuk posisiku di dunia ini. Aku tidak mendengarkan. Terus berjalan ke tengah lautan. Dia berubah pikiran. Menambah 5 tahun dari syarat semula. Setelah masa kerja selesai akan kukirimkan kau ke dunia tempat dia berada. Deal. Setelah menjadi sistem, memanfaatkan fasilitas jabatan. Aku melihat Ji Boda. Dia lahir di keluarga kaya yang bahagia. Anak ketiga di keluarganya. Di atasnya ada 1 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan. Dan ayah ibu yang sangat menyayanginya. Ji Boda masih sangat jago berkelahi. Sebenarnya tidak jago juga tidak apa. Aku akan membantunya. Setiap ulang tahun Ji Boda mengucapkan 3 harapan. Kemampuan terbatas. Aku hanya bisa mewujudkan 1 untuknya saat berusia 10 tahun.
Keesokan harinya dia pergi keluar dan menemukan seekor Labrador putih. Hari itu dia tidak memakai jaket kulit, tetap memberi nama anak anjing itu jaket kulit. Ibu tersenyum dan bertanya mengapa dia memberi nama itu. Dia dengan yakin berkata, karena jaket kulit suka jaket kulit. Tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Aku mengerti. Melihat Jiboda tumbuh sedikit demi sedikit. 15 tahun ternyata tidak terlalu sulit untuk dijalani. Jiboda diterima di Universitas C. Dan identitasku sekarang juga adalah mahasiswa baru biasa di Universitas C. Langit di bulan September. Sinar matahari masih terik. Rindangnya pepohonan. Kerumunan orang bergerak. Dalam hiruk pikuk suara, aku menemukan ketenangan. Dia berdiri di bawah sebuah pohon. Tubuhnya ramping, tinggi dan tegak. Wajahnya yang cerah dipenuhi kebebasan dan keluasan. Aku perlahan mendekat. Berhenti di tempat yang berjarak 3 langkah darinya. Sebuah angin sepau-sepau berhembus. Dia menoleh. Alur mata yang jernih. Senyuman tipis. Seperti aliran darah yang menyimpan seberkas sinar matahari. Mengalir melalui seluruh tubuhku. Mungkin karena aku terus menatapnya. Dia sedikit mengangkat alis dan berjalan ke arahku. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia mengulurkan tangan. Dengan mata senyum yang gelap berliku. Dia berkata, halo teman. Namaku Jiboda.